ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan nahwu dasar. Di hari ini pertemuan ke-19 untuk kitab Miftah di ilmu nahwu, kunci ilmu nahwu. Kita masuk di pembahasan hari ini, insyaallah. Jika waktu cukup, kita ambil dua hal sama tamyiz. Hal sama tamyiz. Ini dua pembahasan ini itu berpasangan karena sama-sama datang menjelaskan yang samar. Cuma satu samar dari keadaan, yang satunya samar berupa mufradnya atau jumlahnya. Berupa mufradnya atau jumlahnya. Kita perhatikan dulu di papan, insyaallah mudah ini pembahasan. Sekarang isim mansub yang keberapa? Yang keenam. Yaitu pembahasan al-hal. Pembahasan apa? Al-hal. Al-hal secara bahasa adalah keadaan. Itu sudah tergambar, itu keadaan. Berarti dia nanti adalah kata yang menunjukkan atas apa? Keadaan. Kalau ada kata yang menunjukkan atas keadaan, apakah keadaan dari fa'il, pelaku dari pekerjaan, atau dari maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan, atau bahkan dari mubtada, paham kan? Maka itu adalah apa? Hal. Pengertian hal, pengertian hal, dia adalah al-ismul mansub, dia isim mansub. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan yang samar, yang disebutkan, sengaja disebutkan untuk menjelaskan yang samar berupa keadaan. Berupa apa? Keadaan. Contoh ya. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Bagaimana datangnya? Kan tidak ditahu ini. Dia datang jalan kaki atau naik kendaraan. Kan tidak ditahu. Anda paham ini? Berarti ini apanya yang samar? Keadaannya. Bagaimana keadaan Zaid saat dia datang? Langsung antum katakan misalnya, ya, masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Dalam keadaan apa? Berjalan kaki. Jadi ini pertanyaannya, masyian, kenapa dibaca mansub? Itu pertanyaannya. Iya. Sekarang kita lihat isim-isim mansub yang kita sudah pelajari. Maf'ulun bih, cocok enggak kita katakan ini masyian maf'ulun bih? Enggak, apalagi ja'a, fi'il lazim atau muta'addi? Lazim, otomatis enggak punya objek. Paham kan? Tapi kalau antum enggak tahu, kadang kan murid antum nanti belum belajar sorof. Antum baru bukakan untuk dia pelajaran apa? Nahwu. Antum jelaskan di sini pengertian maf'ulun bih, pas enggak? Maf'ulun bih adalah isim mansub yang menunjukkan atas yang dikenai pekerjaan. Sekarang, Zaid datang dalam keadaan ini berjalan kaki. Ini masyian. Apakah dikenai pekerjaan? Bukan. Berarti bukan objek. Paham kan? Nah, sekarang apakah dia maf'ul mutlak? Bukan, karena tidak ada masdar yang berwazan ini. Iya kan? Itu kalau antum sudah belajar sorof. Kalau belum belajar sorof, dia ini bukan untuk menguatkan pekerjaan. Bukan untuk menguatkan apa? Pekerjaan. Apakah dia maf'ul li ajli? Bukan juga, kan dia bukan menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan datang. Iya kan? Apakah dia maf'ul fi? Bukan, karena dia bukan menunjukkan tempat atau waktu terjadinya pekerjaan. Apakah dia maf'ul ma'ah? Bukan, karena tidak ada huruf apa? Wow, kan begitu. Apa dia sekarang? Paham kan? Kita lihat pengertian apa yang cocok. Kita lihat hal. Hal adalah isim mansub yang datang untuk menjelaskan yang samar berupa keadaan. Sekarang, ja'a Zaid.
Zaid telah datang. Bagaimana keadaan datangnya? Masyan. Dalam keadaan dia apa? Berjalan kaki. Berarti ini masyan sebagai apa? Hal dari siapa? Keadaannya siapa? Zaid. Berarti keadaannya siapa? Fa'il. Bisa juga keadaan maf'ulun bih. Misalnya mereka contohkan di buku nahwu. Rokibtul farosa musrojan. Rokibtul farosa musrojan. Saya menaiki kuda. Kenapa ini al-farosa? Maf'ulun bih, karena dia dikenai pekerjaan, makanya ini masuk. Saya menaiki kuda musrojan, dalam keadaan dia berpelana. Tahu pelana? Apa itu pelana? Itu tempat duduk yang disimpan di atas punggungnya kuda. Itu namanya pelana. Saya menaiki kuda dalam keadaan berpelana. Ini hal. Ini musrojan. Ini irobnya sebagai apa? Dia mansubkan apa? Hal. Karena menjelaskan keadaan. Saya naik kuda. Gimana keadaan saya naik kuda itu? Paham kan? Keadaan kudanya itu samar. Dipahami? Keadaan kudanya saat saya naiki samar. Bagaimana keadaannya dia? Ternyata keadaannya apa? Berpelana. Ini menjelaskan hal, keadaan. Namanya menjelaskan keadaan, berarti dia apa? Mansub. Dipahami? Pertanyaannya, kan kalau masyian hal dari Zaid, dari fa'il. Paham kan? Ini musrojan. Hal dari siapa? Dari tu atau dari maf'ul bih? Menjelaskan keadaannya siapa? Maf'ulun bih. Kenapa bukan tu? Kan bisa saja ini bisa halnya saya, bisa halnya faros. Karena yang berpelana siapa? Kuda, bukan saya. Bukan saya menaiki kuda dalam keadaan saya berpelana. Anda paham ini? Jadi ini keadaannya siapa? Maf'ulun bih. Bisa juga dua-duanya. Tidak ada masalah. Kalau contohnya pas. Misalnya, ya, antum bilang, ya, laki itu, ya, Zaidan, Rokibaini. Laki itu Zaidan. Kenapa ini Zaidan? Saya bertemu Zaid. Kenapa Zaidan? Maf'ulun bih. Rokibain. Ini mansub ini. Apa alamat nasabnya ini? Iya, karena dia jamak mudzakkar. Karena dia siapa? Isim mutanna. Iya, bukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ciri-cirinya sebelum ya-nya kasroh, nunnya fathah. Kalau ini sebelum ya-nya fathah, nunnya kasroh. Ini isim mutanna. Paham gak ini? Alamat nasabnya siapa? Iya. Ini untuk menjelaskan keadaan sebelumnya. Saya jumpa Zaid dalam keadaan keduanya. Diterjemahkan dua. Karena siapa? Kan dia adalah isim mudhanna. Dalam keadaan keduanya berkendaraan. Ini rokibain. Hal dari siapa? Dari Zaid? Kedua-duanya. Yaitu saya jumpa Abdullah dalam keadaan saya berkendaraan. Dan juga dia berkendaraan. Itu maksudnya. Jadi hal itu bisa menjelaskan keadaan fa'il. Bisa juga menjelaskan keadaan maf'ulun bih. Bisa juga menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ulun bih. Aduh, paham gak ini? Jelas? Jelas atau belum? Jelas ini? Siapa yang belum jelas hal? Sudah? Setelah itu syarat hal dan sahibul hal. Ini sebagai penutup. Supaya ini sebenarnya dalam pengertian itu sudah antum pahami pasti.
Cuma sebagai untuk mempertajam hal pembahasannya, dia punya syarat. Kata yang menjadi hal itu ada syaratnya. Pertama, hal, namanya hal itu, dia datang setelah kalimat sempurna. Tahu kalimat sempurna? Yaitu fi'il sudah ada fa'ilnya, baru bisa ada hal. Atau mubtada sudah ada apanya? Khobarnya, baru ada apa? Hal. Jelas kan? Jadi dia datang setelah apa? Sempurna kalimat. Karena kenapa? Nanti akan dijelaskan di buku-buku berikutnya. Karena hal itu sebenarnya hanya fadlah, pelengkap dalam kalimat, bukan pokok. Bisa hilang. Artinya gini, Zaid sudah sempurna? Sempurna? Sempurna. Ini pelengkapnya. Masyan dalam keadaan berkendaraan. Itu keterangan tambahan. Dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan berjalan kaki. Jelas kan? Terus hal harus nakiro. Kata yang menjadi hal harus nakiro. Artinya kalau nanti seandainya ini Jaa Zaidun pakai al, mungkin nggak menjadi hal? Nggak bisa. Karena syarat hal harus apa? Harus apa? Nakiro. Syarat hal harus nakiro. Paham kan? Iya. Jadi kalau misalnya, ya ini kan saya tulis tadi masyan. Tiba-tiba ada al, kemasukan di sini al. Nggak jadi hal, jadi orang lain. Iya, paham kan? Jadi orang lain. Jelas ini? Jelas kan? Jadi syarat hal harus apa? Nakir. Tidak boleh tidak. Lihat ini. Masyan, musrojan, rokibain. Semuanya apa ini? Nakir. Semuanya nakir. Jelas kan? Jelas kan? Selesai. Itu syarat hal. Terus syarat sohibul hal. Yang mau dijelaskan keadaannya. Sohibul hal artinya yang mau diterangkan apa? Keadaannya. Yaitu tadi ada fa'il, ada maf'ulun bi, ada fa'il dan maf'ulun bi. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Kata yang menjadi hal dan sohibul hal. Kalau hal sudah harus setelah sempurnanya kalimat. Kemudian yang kedua, datang dalam keadaan bentuknya apa? Nakiro. Yang mau diterangkan keadaan namanya sohibul hal, pemilik keadaan. Dia syaratnya harus ma'rifah, jadi lawannya. Syaratnya dia harus apa? Ma'rifah. Jadi hal harus nakiro, sementara sohibul hal harus apa? Ma'rifah. Anu paham ini? Jelas ini? Harus ma'rifah. Coba antum lihat ini. Jaa Zaidun masyan. Mana hal? Sohibul hal? Hah? Zaidun. Ma'rifah atau nakiro Zaidun? Hah? Ma'rifah. Lihat, rokibtul farosa musrojat. Mana hal? Sohibul hal. Ma'rifah atau nakiro? Hah? Ma'rifah. Paham gak ini? Jelas kan? Sama ini. Laki itu Zaidan. Rokibain. Mana hal? Rokibain. Sohibul hal. Tu dan Zaid. Itu ma'rifah atau nakiro? Hah? Ma'rifah. Kan begitu kan? Kalau seandainya ini saya hapus. Rokib tu farosan musrojan. Bisa nggak ini hal? Nggak bisa karena sohibul halnya apa? Nakiro. Anda paham? Sama dengan anak katakan ja'a rojul. Anak ganti Zaidnya dengan rojul. Ja'a rojulun masyan. Bisa nggak? Nggak bisa karena rojul siapa? Nakiro. Jadi harus diperhatikan syaratnya. Paham adalah paham Wahyudin? Yakin? Siapa ndak paham? Yakin? Betul? Hah? Yakin betul-betul? Baik, sudah. Sekarang lanjut. Kalau antum sudah paham berarti selesai. Hal. Ya. Enggak. Bisa di awal. Bisa di tengah. Iya. Bisa antum katakan misalnya ja'a rokiban Zaidun. Nggak
Nah, ja'a rokiban Zaidun. Kan sama maf'ulun bih. Nah, iya, yang jelas kalau dia menjadi hal berarti harus mansub. Nah, paham kan? Sudah hal, sudah. Siapa lagi belum? Belum paham? Hal. Tidak ada yang belum paham lagi? Antum? Paham? Siapa lagi nama kita? Ibrahim. Iya. Paham Haji Mukhlis? Yakin Haji? Alhamdulillah. Sekarang berarti yang ketujuh. Ya, pembahasan apa? At-tamyiz. Ya. At-tamyizu. Pembahasan tamyiz. Tamyiz mirip hal. Kalau antum paham hal, akan paham tamyiz. Karena ini mirip, tapi tidak sama. Paham Hayyudin? Artinya kalau sama, ngapain dinamakan tamyiz? Bilang saja hal. Iya. Tamyiz. Secara bahasa dia pembeda. Secara bahasa dia apa? Pembeda. Artinya dia membedakan yang satu dengan yang lain. Misalnya gini. Ini secara bahasa dulu. Secara bahasa dulu. Saya bilang gini. Perhatikan dulu ini contoh. Iya. Ishtaraitu Ishtaraitu isrin. Saya beli 20. Saya beli 20. Ini kata 20. Saya beli. Kalau saya beli jelas. Isrin 20. Ini 20 jelas enggak? Kan antum masih bertanya. 20 apa? Bisa saja. Oh, dia beli 20 bakwan, 20 jalan kote, 20 buku, 20 pulpen. Kan semua bisa itu. Saya datangkan pembedanya, tamyiznya. Langsung saya bilang kolaman. Saya beli 20 pulpen. Ini namanya tamyiz ini. Karena dia membedakan tadi kemungkinannya. Bisa pulpen, bisa buku, bisa kue. Kan begitu? Langsung saya datang. Ini pembedanya. Penjelasnya. Paham gak ini? Itu artinya tamyiz. Sekarang pengertian. Itu secara bahasa. Sebenarnya secara bahasa kita langsung paham. Kapan kata itu dikatakan tamyiz? Dia datang sebagai pembeda antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dipahami ini? Misalnya contoh lain lagi. Ana ya aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Saya lebih banyak dari kamu. Itu kan antum masih bertanya, apanya? Kan banyak lebih banyak. Bisa apanya? Oh, tahu gak? Bisa uang, terus jenggot, ya betul. Jenggot, terus hah? Rambut. Wah, baiklah. Baik, terus buku. Kan macam-macam. Iya kan? Iya kan? Kan dah jelas. Lebih banyak apanya? Langsung ternyata datang malan. Hartanya. Saya lebih banyak dari antum hartanya. Antum sedikit, saya lebih banyak. Paham gak ini? Saya lebih banyak dari antum hartanya. Paham gak ini? Ini malan. Kenapa dibaca malan? Inilah dibilang tamyiz, pembedanya, pemisahnya. Tadi itu, dari semua tadi itu, ada yang bilang jenggotnya, rambutnya. Paham kan? Ya, ada juga yang bilang tadi daging dada. Yeah. Pokoknya macam-macam banyaknya kan? Datang tamyiz, pembedanya, pemisah antara kemungkinan-kemungkinan tadi. Paham secara bahasa dulu ini? Itu secara bahasa penting sekali. Karena dia bisa jelas itu sebentar secara istilah. Iya, sekarang secara istilah. Secara istilah tamyiz adalah isim mansub. Berarti dia harus isim. Mansub itu hukumnya. Harus mansub. Kalau antum katakan ini tamyiz, harus mansub. Paham kan?
datang menjelaskan yang masih samar berupa mufrad. Datang menjelaskan yang masih samar berupa mufrad. Mufrad artinya bukan isi mufrad, maksudnya satu kata. Datang untuk menjelaskan yang masih samar berupa mufrad, satu kata atau jumlah. Atau dia datang untuk menjelaskan ya yang masih samar berupa jumlah, dua kata atau lebih. Jadi bukan keadaannya, tapi kata yang samar atau jumlah yang samar. Contoh, ini nih, saya sengaja contohkan dua. Iya, isra itu isrin. Isra itu jelas, saya beli. Kan jelas kan? Saya beli, bukan saya jual. Jelas nggak? Yang masalah isrin, saya beli 20. Ini mufrad namanya. Kenapa dibilang mufrad? Satu kata yang samar. Saya beli 20. Kata 20 ini samar. Datang tamyiz untuk menjelaskan itu yang samar berupa mufrad. Paham ini? Jelas ini? Jelas enggak? Jelas atau tidak? Jelas enggak? Jelas. Sama dengan antum bilang gini. Ishtara itu shibron. Ishtara itu shibron. Saya beli satu hasta. Jelas gak itu? Satu hastanya. Nah, satu hasta apa? Kan begitu. Langsung dibilang sini ardon. Tanah. Saya beli satu hasta tanah. Ini ardon. Ini kalau shibron sebagai apa? Maf'ulun bi kan ini fi'il fa'il. Berarti ini maf'ulun bi. Ini ardon apa? Tamyiz. Datang menjelaskan jumlah atau mufrad? Jumlah atau mufrad? Mufrad. Karena yang sama di sini satu kata. Bisa juga dia datang menjelaskan jumlah. Ini contohnya. Contoh perhatikan satu-satu. Ana, saya. Jelas? Jelas nggak? Berkata dulu. Ana, saya. Jelas? Jelas. Aktaru, lebih banyak. Jangan lihat ananya. Lebih banyak, jelas? Lebih banyak. Nggak jelas. Kan dibilang lebih banyak. Berarti nggak sedikit. Tidak. Tidak ada anak, tidak ada anak. Tidak ada minka. Tiba-tiba datang kata aksaru. Nggak perlu ditanyakan ini lebih banyak apanya. Kan nggak ada tersusun. Aktar artinya lebih banyak. Jelas nggak itu aktar? Sama dengan anak bilang sama antum sekarang. Asgor, lebih kecil. Jelas atau tidak? Jelas nggak ini? Jelas kan? Kan dibilang lebih banyak. Jelas nggak? Perjelas dulu ini. Aktar lebih banyak. Jelas. Abdul. Apa artinya Abdul? Abdul. Lebih utama. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Minka, kita potong-potong ini dulu. Minka dari kamu, jelas nggak? Jangan hubungkan dengan anak aksar. Minka dari kamu. Dari kamu. Jelaskan dari kamu, bukan dari saya. Jelas nggak? Jadi saya ulangi. Anak jelas. Aksar jelas. Minka jelas. Berarti mufradnya jelas. Sekarang saya gabung. Ana aktaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Saya bilang, saya lebih banyak dari kamu. Jelas? Jelas? Itu namanya yang samar jumlahnya, bukan perkatanya. Antum paham yang saya inginkan? Jadi kalau kita pisahkan perkata, jelas. Kalau ini tadi kita pisahkan perkata. Istro itu jelas, saya beli 20, jelas? Kan begitu, perkatanya yang tidak jelas. Kalau ini, perkatanya apa aja? Jelas. Yang masalah kalau sudah disusun. Saya bilang, anak aktaru minka, saya lebih banyak dari kamu. Jelas nggak itu jadinya? Jelas nggak itu? Maluku. Hah? Jelas. Serap. Jelas. Masa.
Betul. Yakin. Aha. Yakin jelas. Jelas nih, ana aksaru minka. Yang tidak jelas itu bukan perkataannya, tapi jumlah ini. Kalimat seutuhnya itu. Anda paham gini? Jelas ini? Kan? Langsung datang. Malan. Hartanya. Dipahami ini? Sama gini lagi. Saya contohkan satu kali lagi yang itu ya. Yang ini. Iya, satu lagi. Saya bilang, iya. Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba artinya bercucuran. Tasabbaba bercucuran. Jelas? Jelas? Tahu bercucuran? Itu namanya apa itu bercucuran? Iya, kan begitu. Jelas berarti? Zaid. Zaid. Saya gabung. Tasabbaba Zaid. Zaid bercucuran. Ya? Jelas? Enggak jelas. Karena bisa saja air liurnya. Bisa air matanya bercucuran. Bisa juga apa? Keringatnya bercucuran. Kan banyak itu yang bercucuran. Bisa juga apanya yang bercucuran? Jorok ya. Iya. Paham gak ini? Kan banyak macam itu bercucuran. Iya. Berarti yang masalahnya bukan perkataannya, tapi apanya? Jumlahnya. Tahu jumlah? Kalimat yang masalah. Zaid bercucuran. Langsung dia bilang apanya? Ya? Apa? Arokon. Keringatnya. Zaid bercucuran. Keringatnya. Jadi ini. Arokon. Kenapa masuk? Itu pertanyaannya. Sebagai apa? Tamyiz. Karena dia datang untuk menjelaskan kalimat yang samar. Sudah paham ini? Kemudian di buku, sebenarnya kalau sudah seperti ini kan sudah jelas. Di buku, anak contohkan, datangkan kata-kata yang samar supaya lebih runcing lagi. Kata-kata yang samar, demikian pula jumlah-jumlah yang samar. Kalau antum paham ini selesai sebenarnya. Cuma di buku ada tambahan namanya faedah tambahan supaya nanti tidak terlalu meluas itu tamyiz. Oh ternyata tamyiz itu biasa datang setelah angka. Biasa datang setelah timbangan, setelah takaran, setelah meteran. Itu tambahan namanya. Sama dengan kemarin pembahasan maf'ulun fi. Ketika maf'ulun fi kan anak kasih antum kata-kata yang zaman, kata-kata yang makan. Itu namanya tambahan faedah. Paham ini? Nah, sampai kalau antum sudah paham ini, paham tamyiz. Selesai. Kita baca. Silakan, Pak. Ya. Turop, Pak, tanahnya. Tanahnya itu turop. Paham kan? Jadi kalau antum angkat tanah ke tangannya antum. Namanya bukan ard. Tapi turop. Nah, tapi yang melengket di bawah itu, tanah yang di bawah ini, yang 7 lapis. Dari kita injak sampai ke bawah itu namanya ard. Nah, jadi kalau antum beli tanah bungkusan, namanya apa? Istro itu turoban. Tapi kalau beli tanah yang ini, yang diinjak, namanya istro itu ardon. Apa yang istro itu, Ustaz? Assalamualaikum. Berapa kali tadi diterjemahkan? Iya. Hah? Ini salah cetaknya kayaknya, Ustaz. Hah? Oh tadi saya membeli. Iya. Berarti yang di buku saya menjual. Iya salah. Itu masalahnya ya. Oh ya hapus. Siap salah. Iya. Bilang salah cetak. Iya. Iya silakan Pak.
ini soal ini, apakah ini tamyiz ini sebagai perempat dari satu kalimat yang sudah ada di Iya, betul. Ini yang saya mau singgung sekarang. Syarat tamyiz. Kan tadi ada syarat hal. Syarat kata menjadi tamyiz. Syarat kata yang menjadi apa? Tamyiz. Dia harus nakiro. Satu. Tamyiz itu namanya tamyiz harus apa? Nakiro. Syarat kedua, dia datang setelah sempurnanya kalimat. Dia datang setelah sempurnanya apa? Kalimat. Artinya sudah ada fiil, ada fa'il, atau ada maf'ulun bi, atau mubtada, sudah ada apanya? Khobarnya, baru bisa dia datang. Seperti itu. Adapun yang mau dijelaskan keadaannya, tidak ada syaratnya. Tidak harus ma'rifah atau tidak harus nakiro. Itu bedanya dia dengan hal. Paham? Itu bedanya dia dengan apa? Hal. Kalau hal kan kata sebelumnya harus apa? Harus apa? Ma'rifah. Kalau tamyiz tidak. Karena masalahnya, tamyiz kadang datang menjelaskan satu kata, kadang juga dia datang menjelaskan apa? Jumlah. Namanya jumlah gimana caranya? Harus nakiro, harus ma'rifah. Paham kan? Maka dia tidak dipersyaratkan. Yang penting tamyiznya. Tamyiz itu harus nakiro. Kemudian syarat kedua, dia datang setelah sempurnanya apa? Kalimat. Seperti yang ditanyakan oleh Om Pomo tadi, apakah datang setelah ada fi'il, fa'il, objek, subjeknya? Iya. Jelas kan? Sebentar akan dijelaskan bentuk-bentuknya tamyiz. Di buku sebagai tambahan faedah. Ada pertanyaan lagi? Setelah itu, nih kalau tidak ada kita baca. Tidak ada? Baik. Kalau fi'il lazim yang tipenya asuna bisa dibilang gini, asuna zaidun khuluqan. Ya. Kan dia itu yang punya syarat fi'il lazim atau muta'addi, hanya maf'ulun bih. Kalau tamyiz, hal, tidak perlu dibilang fi'il lazim, fi'il muta'addi. Tidak ada. Nah, karena dia tidak ada kaitannya dengan fi'ilnya. Dia cuma datang untuk menjelaskan yang samad. Itu intinya. Apakah keadaan fa'il atau keadaan maf'ulun bih. Kalau keadaan maf'ulun bih, otomatis fi'il muta'addi. Ya kan? Sama juga dengan tamyiz. Bahkan ya, ana aktsaru minka, ada nggak fi'ilnya? Nggak ada kan? Karena ini tamyiz. Umum, hal ini umum. Mau sebelumnya fi'il fa'il atau sebelumnya mubtada khobar, umum. Anda bisa paham ini? Jelas ini? Wahyudin? Yakin saudara? Yakin? Alhamdulillah. Baik, kita baca. Silakan. Saya kalian itu oke itu hati itu misalnya dia datang lagi dalam keadaan marah gitu, Dia datang? marah. Bisa. Iya, misalnya ja Zaidun ghadiban. Datang Zaid dalam keadaan apa? Murka, marah. Apa bedanya maf'ul ajli sama hal? Ini sebenarnya saya tidak kasih tahu tadi itu, kan maf'ul ajli kan harus masdar. Dah. Sementara hal bukan masdar. Rata-rata dia isim fa'il atau isim maf'ul. Atau bahkan isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak punya tasrif. Paham? Tapi itu jarang terjadi. Kalau ada maka dia ditakwil. Ini yang membedakan nanti dia dengan tamyiz. Kalau hal, rata-rata itu isim fa'il, isim maf'ul yang dalam tasrif yang kita pelajari di sorof. Tapi ini khusus orang yang sudah belajar sorof. Kalau kita jelaskan kepada orang belum belajar sorof, bingung. Apa itu isim fa'il? Apa itu isim maf'ul? Kalau hal, rata-rata isim fa'il, isim maf'ul dalam tasrif. Kalau tamyiz, rata-rata isim jamid yang tidak punya tasrif. Lihat ini, malan, kolaman, arokon, kata-kata yang tidak punya apa? Tamyiz. Itu bedanya nanti. Kalau bedanya dengan maf'ul ajli harus masdar. Nah, kalau bedanya tamyiz dengan hal itu biasanya isim fa'il, isim maf'ul. Ya tadi itu, ya, musrojan yang diberi pelana. Paham kan? Iya. Atau isim fa'il, masyian. Dipahami kan? Jelas ya?
Sudah? Baik, kita baca. Sekarang al-hal. Kalau antum paham di papan, insya Allah mudah di buku. Al-hal huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal, dia adalah isim mansub yang menjelaskan lima terhadap apa yang imbahama, yang masih samar, minal hayat, berupa keadaan. Langsung paham ini kan? Pengertiannya ini? Paham ya? Jelas ini ya? Jelas ya? Karena kita sudah di papan. Karena kita sudah di papan. Misal, itu cara yang saya dapatkan di Yaman. Maksudnya kita papan dulu, baru buku. Itu biasanya lebih jelas. Nah, itu cara saya dapat di Yaman. Ternyata itu lebih mudah. Karena kalau langsung buku, baru langsung dijelaskan di buku, biasanya tidak terlalu jelas. Tapi kalau di papan dulu, baru di buku. Iya, kalau di Yaman kita wajib tutup buku dulu. Konsen di guru yang menjelaskan di papan. Karena setelah itu kalau kita buka buku, biasanya apa yang guru ngomong, kita lagi sibuk lihat buku. Sibuk buka, mana itu, mana itu. Yang guru sebutkan. Jadi di sana wajib kita tutup buku. Kita fokus di papan, contohnya, pengertiannya, penjelasannya. Setelah itu nanti kita baca sama-sama bukunya. Jadi itu cara. Nah, saya dapatkan itu. Ini ternyata yang lebih bagus. Tapi ya, tidak bisa juga sembarang antum lakukan. Karena ini harus dikuasai dulu. Gurunya sudah kuasai, ini masalah. Kalau belum antum kuasai, jangan dulu coba. Karena nanti antum akan lupa di papan. Begitu. Ya, untuk awal, untuk pemula yang baru cari korban, ya bisa buku dulu, baru pergi jelaskan ke papan. Buku dulu, dibaca, baru jelaskan di papan. Maksudnya di buku, papan, buku, papan. Begitu dulu, supaya tidak kelihatan kita tidak ahli. Saya ajaran tuh bodoh-bodoh, tidak. Maksudnya ini supaya, karena itu murid itu akan paham kalau dia hargai pengajar dan yang diajarkan. Itu sebenarnya, itu inti yang harus antum ketahui. Murid akan paham kalau dia hargai pengajar dan yang diajarkan. Kapan salah satunya ini tidak dihargai, tidak akan masuk ilmu. Jadi kalau antum tidak dihargai, atau pelajarannya orang sepelekan, tidak hargai, ilmu tidak masuk. Makanya ini antum fokus. Bagaimana murid ini menghargai guru sama menghargai yang diajarkan. Caranya antum bisa tergantung di lapangan. Kan gini, orang tidak akan menghargai guru, kenapa? Kalau dia menyampaikannya tidak cakap. Paham kan? Makanya dalam ilmu penyampaian yang di sini nih, buku di buku, kalau jangan perlihatkan kalau antum lupa ayat, jangan antum diam. Kalau antum lupa ayat langsung pindah. Atau Nabi bersabda, langsung pindah pakai atau. Jadi antum tidak kelihatan kalau antum lagi lupa. Antum paham kan? Jadi orang yang mendengar merasa bahwa antum tidak ada apa-apa yang terjadi. Jelas ini. Jadi supaya karena itu kan sebab orang menerima. Jadi kalau antum tidak mampu misalnya memahamkan murid langsung di papan, tidak apa-apa. Sambil lihat buku, sambil di papan. Tidak apa-apa kita pegang buku di papan daripada, ya kan? Jadi antum pegang buku sambil menulis. Supaya apa? Kita mau dia paham. Nah ini sebab dia paham dua ini. Dihargai dulu gurunya dan dihargai apa yang disampaikan oleh guru. Nah ini harus antum pahami itu. Dia jelas kan? Ya ini nanti. Jadi ini cara yang kita dapatkan. Cara yang kita dapatkan. Dan ini paling bagus, Masya Allah. Digabungkan antara papan sama buku. Sama buku. Lebih mudah orang paham. Jadi sekarang kita lihat coba. Ketika sudah di papan, mudah kita jelaskan yang di buku. Lihat hal. Dia adalah al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Dia adalah isim yang mansub. Isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Dia mansub. Berarti tidak marfu, tidak majrur. Tidak dijar. Lima al-mufassir datang untuk menjelaskan, bukan menunjukkan yang waktu terjadi pekerjaan atau tempat, atau bukan juga menunjukkan yang dikenai pekerjaan, atau bukan penguat dari pekerjaan,
atau bukan menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Bukan semuanya. Paham nggak? Tapi menjelaskan 5 terhadap apa yang imbahama, yang masih samar, minal hayat, berupa keadaan. Misal contoh, ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Rokiban. Rokibtul farosa musrojan. Bisa nggak al-farosa? Karena kita sudah tahu tadi syaratnya. Syarat hal harus apa? Nakiro. Al-farosa nggak mungkin kan ini Pak. Jadi harus cari yang terpenuhi syarat. Harus cari yang terpenuhi syarat. Laki itu Abdallahi rokibaini. Lihat rokibaini 2. Berarti mencakup saya dan Abdallah. Paham ini? Jelas kan? Kalau Abdallahi mansub karena dia maf'ulun bih. Kan dia maf'ulun bih. Jelas ya? Selesai. Syurutul hal wa sahibil hal. Syarat hal dan pemilik hal. Jadi namanya keadaan ini ada pemilik daripada keadaan itu. Namanya istilah dalam bahasa Arab sahibul hal. Yang ingin diterangkan keadaannya. Itu artinya sahibul hal. Kalau hal keadaannya sendiri. Iya. La yakunul hal illa nakira. 1. Hal tidak akan ada kecuali berupa apa? Nakira. Syarat kedua, la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Yang ketiga, la yakunu sahibul hal illa ma'rifah. Tidak akan ada sahibul hal kecuali harus berupa apa? Ma'rifah. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian berikutnya, at-tamyiz. Berikutnya adalah apa? At-tamyiz. Tamyiz, penjelas. Apa itu tamyiz? Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal mufradi awil jumlah. Dia adalah isim yang mansub, yang menjelaskan apa yang masih samar berupa mufrad. Kadang juga ulama bahasa mentakbir dengan dat, berupa dat. Dat yang maksudnya satu kata, sama saja. Jadi kadang mereka tidak bilang mufrad, tapi dia bilang apa? Ad-dat. Nih ya. Paham kan? Kadang mereka bilang apa? Ad-dat. Sama, berupa mufrad. Ambil jumlah atau berupa jumlah. Kadang juga ditabir mereka dengan an-nisbah. Kadang juga berupa apa? Nisbah. Ya, dari jumlah. Iya. Lihat contoh. Misal, ishtaraitu isrina kitaban. Saya beli. Di terjemahan jual ya. Salah terjemahan. Iya kan? Iya, salah di situ ditulis. Ishtaraitu isrina. Saya beli 20. Saya beli berapa? 20. 20 apa? Kitaban. Apa irobnya kitaban? Tamyiz. Malaktu tis'ina. Saya punya 90. Kolaman. Kolaman apa irobnya? Tamyiz. Tasobbaba Zaidun. Arokon. Zaid bercucuran. Arokon. Apa artinya arokon? Keringatnya. Iya. Lihat berikutnya lagi. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Iya kan? Apanya yang baik? Nafsan, dirinya, jiwanya. Anda paham kan? Jelasin kan bisa saja akhlakon, bisa saja akhlaknya. Ya, tapi ini jiwanya, dirinya. Kemudian contoh berikutnya lagi. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Zaid lebih mulia dari kamu. Zaid sama? Enggak. Akramu mulia? Jelas. Minka? Jelas. Tapi kalau digabung, Zaid akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Orang akan bertanya, apanya yang lebih mulia dari kamu itu? Kan bisa saja istrinya. Iya kan? Iya kan? Bisa saja bapaknya, ibunya. Kan bisa semuanya. Ternyata apa di sini? Aban, bapaknya. Zaid lebih mulia dari kamu, bapaknya. Jelas kan? Ini contoh. Sekarang ini contoh sebelum dibagi. Kita selesaikan dulu pembahasan tamyiznya kan. Baru nanti iya cabang-cabangnya. Lihat syurutu tamyiz. Syarat kata menjadi tamyiz.
Syarat kata menjadi tamyiz, la yakunu tamyizu illa nakira. Tidak akan ada tamyiz kecuali dalam bentuk apa? Nakira. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Adapun yang mau dijelaskan tidak ada syaratnya. Jelas ya? Ini sampai di situ sebenarnya sudah selesai. Kemudian setelahnya itu Masya Allah dikasih tempat-tempat yang biasa datang tamyiz di situ, supaya nanti mempersempit kita kalau dalam baca kitab, baca Quran atau hadis, itu kita langsung tahu ini tamyiz karena dia terletak setelah ini. Tapi ini kalau tahu arti, yang ketentuan ini kalau kita tahu apa arti. Adapun tadi itu tidak perlu, tidak terlalu butuh kepada apa arti. Lihat, at-tamyiz ala nau'ain. Tamyiz itu di atas dua jenis kalau datang dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab gundul. Pertama tamyiz al-mufrad atau dinamakan juga tamyiz ad-dat. Paham ya? Contohnya sudah tadi di papan juga. Wal mufrad atau ad-dat al-mubham arba'atu anwa. Mufrad atau dat yang mubham itu ada 4 jenis. Masya Allah. Ini tentunya berdasarkan apa? Penelitian. Mufrad atau dat yang mubham, dat yang samar, itu ada 4. Ada 4 jenis. Pertama, al-adad, bilangan, angka. Tahu angka? Hitungan bilangan. Itu selalu samar. Lihat tadi, saya beli 20. Tidak ada 20, 30, 40, 50, 60, 70. Samar semuanya. Saya beli 100. Samar? Samar. Saya beli 1000. Samar? Pokoknya bilangan. Setelah itu bilangan mufrad itu namanya tamyiz mufrad. Makanya nanti ada kaidah. Setelah angka itu tamyiz kalau mansub. Nanti ada kaidah. Setelah angka maka dia adalah apa? Tamyiz kalau dia mansub. Kalau dia apa? Mansub. Lihat contohnya ya. Istaraitu isrin kitaban, malaktu tis'ina kolaman. Yang kedua setelah al-kail, takaran. Kalau ada kata-kata yang bermakna takaran, kemudian setelahnya ada isim mansub, maka isim mansub setelahnya itu sebagai apa? Tamyiz. Lihat, istaraitu so'an. Saya beli 1 so'. Saya beli 1 so'. Sudah pas terjemahannya ini atau salah? Yang tadi di atas? Oh pas ya, berarti tadi memang bermasalah ya tadi ya. Iya, salah cetak. Iya. Iya, itu berarti sini alhamdulillah tidak perlu diganti ya. Kan sini saya beli. Lihat, istaraitu so'an. Saya beli 1 so'. 1 so' apa? Kan ini so' itu literan. So' itu apa? Literan. Saya beli 1 so'. 1 so' apa? Ternyata tamron. Apa artinya tamron? Kurma. Paham kan? Kemudian berikutnya lagi. Yang ketiga, biasanya datang tamyiz setelahnya al-wazn, setelah timbangan. Bukan timbangan fa'ala yaf'ulu fa'alan. Maksudnya setelah timbang menimbang, kilo, berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, gram. Ada paham ini? Itu biasa datang tamyiz setelahnya. Lihat, istaraitu ritlan. Saya beli 1 ritel. Ini jenis nama dari kiloan, timbangan. Saya beli 1 ritel. Apa? Asalan. Ternyata dia beli 1 ritel apa? Madu. Karena madu itu dijual dengan ditimbang. Kalau di Arab, karena madunya kental, tidak pakai botol. Tapi dia apa? Ditimbang. Mau beli berapa gram? Madunya. Paham kan? Kalau kita di Indo kan, pakai apa? Pakai botol. Jadi jangan hero. Masa madu ditimbang? Nggak ada di sini, saya beli selalu pakai botol. Nggak, di sana. Kita kan berbicara di Arab. Iya. Kan dia kental madunya. Ditimbang. Bukan di... Bukan di botol. Tapi mau di botol juga sama. Karena botol itu kan masuk liter. Masuk apa? Liter. Jadi setelahnya juga tetap apa? Tamyiz. Iya kan? Kalau masuk liter misalnya, istaraitu so'an. Saya beli 1 so'. Atau istaraitu muddan. Saya beli 1 mud. Asalan. Misalnya kalau di liter ini, saya beli 1 mud madu. Itu madunya sebagai apa?
Kenapa asalan mansub? Tamyiz. Mau dia liter ataupun ditimbang sama-sama. Atau mau antum hitung. 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Iya kan? Tetap setelahnya sebagai apa? Tamyiz. Karena setelah angka, timbangan, takaran, tamyiz. Sekarang lagi yang terakhir. Al-masahah. Biasanya setelah masahah, ukuran. Panjang lebar. Meteran. Lihat. Histori itu shibron. Saya beli 1 shibr. 1 hasta. Apa? Ardon. Tanah. Iya kan? Nggak harus tanah. Bisa kain. Iya kan? Bisa yang lain. Kan ini contoh saja. Ini hanya apa? Contoh yang biasa tamyiz datang di situ. Paham gak ini? Jelaskan. Kemudian berikutnya. Tamyiz al-jumlah. Tamyiz jumlah. Maksudnya jumlah-jumlah yang samar. Wal jumlatul mubhamah. Jumlah yang samar itu ada beberapa bentuk. Pertama, muhawwalun anil fa'il. Biasanya dia dipindahkan dari fa'il. Yaitu sebenarnya asal tamyiz itu dari fi'il fa'il. Kemudian datang apa? Tamyiznya. Lalu paham ini? Paham ini? Fi'il fa'il kemudian datang apa? Tamyiz. Contoh, tasobbaba Zaidun arokon. Ini arokon datang setelah apa? Fi'il fa'il. Toba Muhammadun nafsan datang setelah apa? Jadi jumlah yang samar sini berupa bentuk apa? Fi'il fa'il. Bisa juga yang kedua, muhawwal anil maf'ul. Dia dipindahkan dari maf'ulun bi, yaitu sekarang dia datang menjelaskan fi'il fa'il maf'ulun bi. Contoh, wa fajjarnal ardo, kami pancarkan di muka bumi. Apa yang dipancarkan? Uyunan mata air. Jadi uyunan, kenapa mansub? Tamyiz, karena dia menjelaskan apa yang tadi yang dipancarkan. Paham? Jelas ini? Di bumi. Jadi wa fajjarna, fajjar fi'il, na maf'ulun, na apa? Fa'il. Kalau al-ardo maf'ulun bi. Jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bi baru datang siapa? Tamyiz. Makanya kesimpulan di awal tadi itu, ini hanya tempat-tempatnya. Tamyiz datang setelah sempurnanya apa? Kalimat. Lihat, yang berikutnya yang ketiga, muhawwal anil mubtada. Dipindahkan dari mubtada. Itu sekarang pemahaman mudanya, dia datang menjelaskan mubtada khobar. Bisa, makanya tidak harus fi'il fa'il. Lihat, ana aktsaru minka. Ana apa irobnya? Mubtada, aktsaru khobar. Minka kan jar majrur. Belum kita pelajari jar majrur. Ya kan? Jadi intinya dia setelah mubtada khobar. Baru langsung datang apa? Malan. Sebagai apa malan? Tamyiz. Sama dengan Zaidun akramu minka aban. Apa irobnya Zaidun? Mubtada, akramu khobar, aban. Dipahami nih. Kemudian yang terakhir, ghairu muhawwal, tidak dipindahkan dari mana-mana. Maksudnya, tapi ini yang terakhir, tidak usah antum terlalu pikirkan ya. Kan ini yang simai, yang langsung didengar dari orang Arab, contohnya selalu ini. Yang paling pokok itu yang 1, 2, 3. Fi'il fa'il maf'ulun bih, kemudian mubtada khobar. Kalau yang terakhir ini ghairu muhawwal, tidak digeser dari mana-mana. Memang ini simai, didengar dari orang Arab selalu begitu bentuknya. Lihat imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Walaupun secara i'rab imtala fi'il wazan ifta'ala, kemudian al-ina'u fa'il, kemudian ma'an. Ma'an apa? Tamyiz. Jelaskan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yang perkara yang sama dengan ini seperti orang kemudian juga saya telah memukul apa kan bisa bangga. Tapi itu lanjutannya, lanjutan pengertiannya. Kalau tamyiz, kalau apa maf'ulun bih. Beliau kan bilang dia, dorob tuh, saya memukul. Kan masih sama, pukul apa juga. Cuma setelahnya dikenai pekerjaan. Kalau tamyiz bukan dia yang dikenai pekerjaan.
tapi menjelaskan sesuatu yang samar. Dah, jadi misalnya gini, antum bilang dorobtu Zaidan. Zaidan. Kan kalau antum samar ini kan, Zaidan di sini dikenai pekerjaan atau datang menjelaskan siapa yang dipukul. Kan begitu. Terus juga perbedaannya begini. Maf'ulun bi tidak ada syarat harus nakiro. Dia bisa berdua. Bisa nakiro, bisa ma'rifah. Lihat, dorobtu Zaidan. Nakiro atau ma'rifah? Dah, ma'rifah kan? Ya, dorobtu rojulan. Sementara tamyiz harus nakiro. Paham jadinya? Itu untuk membedakannya. Artinya gini, tamyiz itu tidak akan pernah berupa nama. Iya kan? Karena nama hukumnya apa? Ma'rifah. Sementara maf'ulun bi bisa nama dan bisa selain nama. Dipahami? Ya? Terus itu yang terakhir tadi. Datang memang sama-sama menjelaskan, tapi dia menjelaskan dia dikenai pekerjaan. Sementara tamyiz bukan dikenai pekerjaan. Demikian pula hal. Kalau hal mirip kan maf'ulun bi. Iya kan hal. Tapi hal menjelaskan keadaannya. Kalau maf'ulun bi dikenai pekerjaan. Bisa kita pahami perbedaannya? Panas. Yang tadi samar. Tapi samar nggak beda. Kan dari waktu tadi kan dorobtu. Bukan masih samar juga beda. Begini. Sebenarnya ada yang tidak saya jelaskan ini takut ini yang Anda ungkapkan ini saya bilang kayak gini, dipindahkan dari fa'il, dipindahkan dari maf'ulun bih. Nah, maksudnya asal kata itu sebelum menjadi tamyiz dia fa'il, dia tamyiz. Ini nanti bedanya, lihat perbedaannya. Semoga bisa dipahami. Kan ini terjadi perpindahan. Sementara maf'ulun bih tidak ada perpindahan. Lihat perbedaannya. Dorobtu Zaidan. Iya. Dorobtu Zaidan. Sama kata tasobbaba. Iya. Zaidun. Ya. Zaidun arokon. Ini dorobtu Zaidan, saya pukul Zaid. Memang sudah asalnya seperti itu. Paham kan? Sementara ini tasobbaba Zaidun arokon, asal jumlahnya itu sebelum jadi begini. Walaupun ini bisa langsung kalau Zaidan maf'ulun bih karena dia ma'rifah. Sementara arokon adalah tamyiz kan dia nakirah. Paham kan? Terus ini dikenai pekerjaan, ini tidak dikenai pekerjaan. Nah, saya pukul Zaid, berarti Zaid dipukul. Tasobbaba Zaidun arqan. Zaid bercucuran keringatnya, tidak dikenai pekerjaan. Tapi menjelaskan apa yang bercucuran dari Zaid. Paham ini kan? Sebenarnya samar itu. Kalau sudah sampai di situ, hanya saja kalau mau lagi lebih jelas, sebenarnya nanti ada di buku kedua. Nanti ada di buku kedua juga penjelasannya. Ini asalnya sebelum jadi begini, dia dipindahkan dari fa'il. Maksudnya asalnya ini fa'il. Sebelumnya. Asal kalimatnya tasobbaba aroku Zaidin. Tasobbaba aroku Zaidin. Cuma saya kenapa tidak jelaskan? Karena saya harus jelaskan ini Zaidin kenapa majrur. Sementara belum ada majrur di pembahasan kita. Jadi tasobbaba aroku Zaidin. Kalau buku kedua nanti akan dijelaskan. Ini asalnya ini kalimat. Keringatnya Zaid bercucuran. Keringatnya Zaid bercucuran. Jelas nggak itu? Langsung jelaskan. Sekarang saya hilangkan aroku. Jadi ini asalnya. Sementara maf'ulun bih tidak ada perpindahan dari mana-mana. Makanya saya kasih isyarat saja. Dipindahkan dari fa'il. Maksudnya asalnya fa'il. Kemudian menjadi tamyiz. Cuma proses ini yang mau dijelaskan yang agak rumit. Paham kan? Nah, ini
Mereka bilang dihilangkan arokunya. Akhirnya Zaid menggantikan tempatnya. Asalnya majrur menjadi apa? Marfu dhamma kan? Karena dia gantikan yang di dhamma. Langsung jadinya apa? Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Jadi hilangkan aroknya. Zaid bercucuran. Langsung samar. Ketika samar, wajib kita jelaskan. Yang kita jelaskan ini, daripada didatangkan kata lain, maka datangkanlah kata yang hilang tadi. Datangkan di sini arokonnya. Tadinya marfu, dia di sini kan? Sekarang menjadi mansub karena fungsinya menjelaskan. Itu bedanya. Kalau ini asalnya dari orang lain, sementara maf'ulun bi ini asalnya memang begitu. Dipahami kan? Sebenarnya dari sisi pengertian sudah jelas sebenarnya. Kan kalau pengertiannya maf'ulun bi yang dikenai pekerjaan. Kalau tamyiz menjelaskan pelaku dari pekerjaan atau mubtada khobar. Paham kan? Atau belum? Atau belum? Yakin? Atau belum? Ya, alhamdulillah. Sudah? Syaril? Paham? Yang mengenai tamyiz, kan tamyiz ada dua jumlah. Bukan tamyiznya, yang kata yang mau dijelaskan. Kalau tamyiznya kan pasti mufrad. Kata yang mau dijelaskan keadaan samadnya itu ada dua. Ada satu kata dan ada jumlah. Nah, ini memastikan. Maksudnya yang mufrad tadi yang tamyiz untuk mufrad, misalnya tadi ishtaraitu so'an tamran, tamran itu jadi tamyiz bagi si so'an. So'an, ya. Bukan isi mufrad bilangnya. Iya, mufrad. Beda itu isi mufrad sama mufrad. Mufrad artinya satu kata. Walaupun dia isi mutana, tapi kalau satu kata tetap bilang mufrad. Sama dengan istilah di mubtada khobar. Yang kedua tamyiz jumlah. Yang contohnya tadi tasababa zaidun arafan, berarti arafan itu menjadi tamyiz bagi tasababa zaidun. Betul. Karena yang dijelaskan bukan perkata. Karena perkataannya jelas. Tasababa bercucuran. Zaid jelas. Nah? Berarti dia datang menjelaskan apa? Jumlah. Paham kok namanya? Yakin. Alhamdulillah. Siapa lagi? Dah? Berarti begitu juga dengan hal. Sama. Kalau tidak ada dengan maf'ulun bi tadi, kalau hal disyaratkan gitu kan. Iya, harus nakiro. Dia datang setelah sempurnanya kalimat. Nggak, bisa ma'rifah, bisa nakiro. Nah, terus hal, keadaan, dia bisa setelah fi'il lazim. Setelah bahkan mubtada khobar. Kalau maf'ulun bi harus setelah fi'il fa'il. Karena harus ada kata kerja, kemudian yang melakukan pekerjaan, baru dia ada. Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.